Halo teman-teman, kembali lagi di Manhua TV. Kali ini Mimin infokan kepada teman-teman bahwa setelah nunggu kurang lebih 1 bulan setelah hack, akhirnya member 5K kini telah hadir kembali. Bagi teman-teman yang masih ingin bergabung, dipersilahkan untuk bergabung kembali. Bagi member 10K tetap masih ada. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, bebas saja. Biar Mimin makin lancar uploadnya tanpa takut kendala pelanggaran saat open public. Itu saja info dari Mimin. Bagi yang sudah bergabung, Mimin ucapkan terima kasih. Kini kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Moyu yang memperhatikan status dari pasukan skeletonnya menyebut ini lumayan. Mereka jauh lebih kuat daripada terakhir kali dirinya di sini. Akhirnya dirinya bisa menghapus rasa malu sebelumnya. Segera Moyu mengaktifkan Lightning Wings dan akan pergi menuju area inti. Tak lama Moyu terbang, Moyu melihat sebuah ledakan di dalam hutan. Moyu pun bertanya-tanya apakah itu adalah skill milikmu Kian-Kian. Dan benar saja saat ini di bawah telah terjadi pertempuran dan diantaranya ada Mu Xian-Xian, seorang collection master level 60. Dan saat ini Mu Qian-Qian sedang berhadapan dengan gerombolan Abyssal Sword Demon level 60 dan Abyssal Blade Demon level 60. Para demon pun mengatakan bahwa akhirnya mereka akan memusnahkan manusia-manusia yang lezat ini. Dan segera para demon melepaskan serangannya. Melihat serangan ini, Yeyu dengan cepat maju ke depan dan memblokir serangan ini menggunakan Holy Shield Defense. Namun pelindung ini tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari semua demon hingga pelindung itu pecah. Dan Yeyu pada akhirnya sekali lagi menahan serangan para demon menggunakan tamengnya hingga membuat Yeyu terdorong ke belakang. Melihat kesempatan ini, Mu Qian-Qian seketika maju melompat dan mengayunkan palunya hingga memberi efek stun dan pusing kepada para demon. Melihat serangannya berhasil, Mu Qian-Qian seketika meminta Yeyu membawa semua orang pergi lebih dulu. Dirinya akan menahan mereka semua sendirian. Yeyu pun merespon hal ini dan mengatakan omong kosong apa yang sedang Mu Qian-Qian bicarakan. Jika mereka pergi, maka mereka semua harus pergi. Namun Mu Qian-Qian kembali mendesak mereka untuk pergi. Skillnya masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Jika mereka terus mengulur-ngulur ini, mereka semua akan mati di sini. Mu Qian-Qian menyebut bahwa Yeyu harus bertanggung jawab atas nyawa mereka. Dengan berat hati, Yeyu seketika memalingkan wajahnya dan meminta mereka semua untuk segera pergi. Salah satu demon yang melihat hal ini seketika meminta mereka untuk tidak lari. Mereka semua adalah makanan para demon. Dan kembali Mu Qian-Qian menghalangi para demon dan mengayunkan palunya hingga para demon kembali terkena efek stun. Abyssal Sword Demon pun menyebut karena Mu Qian-Qian mencari kematian, dirinya akan menghabisi Mu Qian-Qian lebih dulu. Mu Qian-Qian yang melihat gelombang serangan ini menilai bahwa dirinya tidak bisa menghindarinya. Dirinya mungkin benar-benar mati di sini kali ini. Mu Qian-Qian pun penasaran seberapa jauh Yeyu dan yang lainnya telah melarikan diri. Namun di saat itu tiba-tiba Moyu muncul di depan mata Mu Qian-Qian. Dan Moyu juga telah memberikan skeleton armornya kepada Mu Qian-Qian. Moyu pun kini ingin melihat bagaimana skill barunya bekerja pada para demon dan seketika Moyu mengaktifkan Bone Prison. Namun para demon menganggap Moyu enteng karena melihat Moyu berada di level 50. Serta jika Moyu mempunyai skill terbang itu juga tidak merubah hasilnya. Moyu akan tetap menjadi santapan tambahan untuk mereka. Di saat yang sama Bone Prison pun kini telah aktif dan menjerat para demon. Para demon bertanya-tanya apakah ini mengapa mereka tidak bisa bergerak. Dan di saat yang sama kini pasukan skeleton pun telah bergerak dan dengan cepat menghabisi gerombolan pasukan demon. Para demon seketika panik dan bertanya skill apakah ini. Mengapa mereka semua tidak bisa bergerak hingga gerombolan demon berhasil disapu bersih.
Mu Qianqian sangat bahagia melihat Moyu dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya lagi. Moyu pun mengatakan jika Mu Qianqian ingin berterima kasih maka tunjukkan sesuatu yang nyata kepada dirinya. Dirinya sedang menuju ke jantung area inti. Moyu pun ingin Mu Qianqian ikut dengannya. Mu Qianqian pun tidak masalah dengan hal itu dan dengan senang hati akan mengikuti Moyu. Namun Moyu memperingatkan Mu Qianqian lebih dulu bahwa kali ini mungkin jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Moyu pun bertanya apakah Mu Qianqian tidak takut. Mu Qianqian menyebut bahwa dirinya tidak takut. Dengan Moyu di sini dirinya tidak akan mati. Moyu pun mengerti dan segera mengajak Mu Qianqian untuk pergi. Mu Qianqian pun mengerti. Lalu Mu Qianqian pun bertanya bagaimana Moyu bisa sekuat ini. Kedua demon itu bahkan tidak bisa melawan Moyu. Moyu tidak terlalu menanggapi ini dan terus berjalan menuju area inti sambil mengalahkan para demon yang berada di sepanjang jalan. Lalu 5 hari kemudian mereka pun sampai di sebuah area. Mu Qianqian ingat bahwa disinilah Moyu meninggal terakhir kali. Dirinya bahkan mendirikan sebuah batu nisan untuk Moyu. Moyu pun menghela napasnya dan menyebut bahwa dirinya tidak mati. Saat itu Ancient Lunar Bird menghujani meteor hitam yang hampir memusnahkan seluruh pasukan skeletonnya. Mendengar hal ini, Mu Qianqian pun bertanya apakah Moyu sedang membicarakan tentang itu. Dan benar saja tiba-tiba sesuatu datang kepada mereka. Dengan cepat Moyu mengaktifkan skeleton armornya. Serta Moyu telah mensummon pasukan skeletonnya. Dan saat ini Ancient Lunar Bird telah hadir dengan level 67. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Flame Jet dan Flame Explosion. Lalu karakteristik khusus yang kebal terhadap kerusakan elemen api, serta taring mengabaikan pertahanan. Moyu yang melihat jendela status Ancient Lunar Bird tidak menyangka bahwa dia juga naik level. Dan tanpa basa-basi Ancient Lunar Bird melepaskan skill Flame Explosion dan menghujani pasukan skeleton Moyu. Segera Moyu mengaktifkan Lightning Wings dan bersiap melawan Ancient Lunar Bird. Dan berkat efek Lightning Wings, kini pasukan skeleton pun juga mendapatkan efek terbang sehingga memunculkan sayap di seluruh pasukan skeleton. Dan kini pasukan skeleton pun terbang mendekati Ancient Lunar Bird sambil menghindari hujan meteor. Hingga beberapa pasukan skeleton terkena serangan hujan meteor ini. Namun Moyu sudah lebih dulu mensummon Lich General dan Lich General dengan cepat mengaktifkan skill Legion Heal. Hingga semua pasukan kembali pulih dan maju mendekat kepada Ancient Lunar Bird. Moyu pun kini mengaktifkan skill Bone Prison dan rantai tulang ini seketika menjerat Ancient Lunar Bird dan bersamaan dengan hal itu, pasukan skeleton Berserker maju menyerang. Serangan ini pun diikuti oleh skeleton Sharpshooter serta serangan dari skeleton Art Mage. Hingga serangan ini sangat berdampak kepada Ancient Lunar Bird. Tidak berhenti sampai di situ, Lich General kembali mengaktifkan skill Lich Aura dan memberikan Lightning Aura kepada semua pasukan skeleton hingga gelombang serangan kembali menerpa Ancient Lunar Bird disertai dengan elemen petir. Moyu pun menyebut bahwa waktu telah berubah. Kali ini dirinya telah melukai Ancient Lunar Bird hanya dalam 1 menit. Dan ini menghapus rasa malunya di masa lalu. Moyu pun bertanya apakah ini sudah waktunya bagi Ancient Lunar Bird memasuki Nirvana. Dan benar saja Ancient Lunar Bird memasuki reaksi lain, di mana tubuhnya terbakar oleh api dan terbang menukik tajam ke permukaan. Mu Qianqian yang melihat hal ini segera memperingatkan Moyu untuk berhati-hati. Moyu yang melihat tubuh Ancient Lunar Bird menyadari bahwa ini adalah waktunya. Skill yang hampir membunuh dirinya terakhir kali. Pasukan skeleton pun kini masih mengudara di sekitar Ancient Lunar Bird. Sedangkan Moyu seketika terbang menjauh serta membawa Mu Qianqian. Mu Qianqian pun terus memperhatikan tindakan dari Ancient Lunar Bird hingga ledakan besar pun terjadi. Hingga dampak ledakan menyapu pasukan skeleton yang berada di sekitar serta Moyu yang terlempar akibat terkena gelombang ledakan ini. Moyu pun seketika memperhatikan kepulan ledakan dari Ancient Lunar Bird yang membuat area sekitar terbakar api biru. Lalu kini Moyu pun mendekat kepada Ancient Lunar Bird dan terlihat status dari Ancient Lunar Bird saat ini memasuki status Nirvana. Dan kelahiran kembali Ancient Lunar Bird sedang berlangsung. Dan saat dalam mode ini Ancient Lunar Bird kebal. Moyu yang memandang Ancient Lunar Bird mengatakan bahwa setelah status Nirvana berakhir, dirinya akan membunuh Ancient Lunar Bird lagi. Lalu 5 menit kemudian Nirvana pun menunjukkan reaksi dan tiba-tiba Ancient Lunar Bird kembali lahir.
Namun ada perbedaan status kali ini, di mana level Ancient Lunabird naik satu level menjadi 68. Moyu yang memperhatikan hal ini bertanya-tanya apakah setelah Nirvana Ancient Lunabird akan menjadi lebih kuat. Namun itu tidak apa-apa, sudah dirinya bilang sebelumnya bahwa dirinya akan membunuh Ancient Lunabird. Moyu pun kini mengaktifkan skill Primordial Rune Enhanced Drop. Dan seketika semua pasukan skeleton mengalami peningkatan dan kembali pasukan skeleton maju. Moyu pun meminta Mu Qian untuk bersiap mengaktifkan skill Collection Spell. Mu Qian pun mengerti. Kembali Moyu mengaktifkan Bone Prison untuk menjerat Ancient Lunabird dan setelah Ancient Lunabird tidak bisa bergerak, kembali gelombang serangan dari semua pasukan skeleton menghujani Ancient Lunabird. Dan di saat yang sama Mu Qian seketika melepaskan Collection Spell. Moyu yang melihat hal ini tersenyum karena ini akan berhasil, namun tiba-tiba sesuatu terjadi hingga mengagetkan Moyu. Dan dengan cepat Moyu kembali membawa Mu Qian untuk pergi dari situ. Hingga ledakan pun kembali terjadi yang mengakibatkan 42 skeleton Berserker hancur, 25 skeleton Archmage hancur, dan 19 skeleton Sharpshooter hancur. Moyu yang menghindari ini bertanya-tanya mengapa Ancient Lunabird bisa memasuki mode Nirvana lagi. Apakah Nirvananya tidak terbatas hanya sekali saja? Dan kini proses kelahiran Ancient Lunabird sedang berlangsung. Moyu pun tidak menduga ini, ternyata benar-benar ada hal seperti ini. Apakah mungkin Ancient Lunabird bisa mengalami Nirvana ketiga atau bahkan keempat? Jika demikian dirinya akan membunuhnya sekali lagi. Namun di saat Moyu bersiap melancarkan serangan, tiba-tiba langit menunjukkan sebuah perubahan aneh hingga memicu sebuah badai. Dan langit pun kini memicu sebuah pusaran yang dimana dalam pusaran itu muncul sebuah tangan yang sangat besar. Moyu dan Mu Xian pun tercengang melihat pemandangan ini dan bertanya apakah itu. Moyu pun mencoba menyerang tangan tersebut karena mencoba mengambil Ancient Lunabird dan mengaktifkan skill Bone Prison. Serta pasukan skeleton mulai bergerak. Namun skill Moyu tidak berefek dan seketika hancur bersamaan dengan pasukan skeleton yang mendekat. Melihat hal ini, Moyu pun menduga sesuatu yang lain dan seketika meminta semua pasukan skeleton untuk menghentikan serangan. Dan benar saja, tangan ini seketika mengambil Ancient Lunabird yang masih dalam kondisi Nirvana dan membawanya pergi. Mu Xian pun bertanya kepada Moyu apa barusan itu. Aura itu sangat mengerikan. Moyu pun bertanya kepada Mu Xian apakah Mu Xian masih ingat bos Ancient Earth Dragon yang pernah mereka hadapi dulu. Sepertinya itu adalah wujud aslinya. Lalu tiba-tiba aura mengerikan itu kembali hadir dan ini membuat Mu Xian seketika sangat takut. Dan Moyu pun kembali bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan benar saja tangan itu muncul lagi dan seketika menangkap Moyu dan Mu Xian hingga menarik mereka masuk ke atas langit. Kemudian tak berselang lama Moyu pun kini tersadar. Dan Moyu pun menyadari bahwa ini adalah pusat dari area inti. Lalu Ancient Earth Dragon mengatakan bahwa akhirnya Moyu datang. Moyu membuatnya menunggu begitu lama. Moyu pun memberi salam dan mengatakan bahwa kecepatan levelnya sudah sangat cepat agar bisa sampai ke sini. Namun tiba-tiba di saat itu Ancient Lunabird juga ada di sana dan bersiap menyerang Moyu. Melihat hal ini, Moyu menyadari bahwa Ancient Lunabird adalah binatang peliharaan Ancient Earth Dragon. Melihat respon Ancient Lunabird, Ancient Earth Dragon segera meminta Ancient Lunabird untuk diam lebih dulu. Lalu Ancient Earth Dragon meminta Moyu menyerahkan benda itu. Dirinya bisa merasakan bahwa Moyu membawa sesuatu yang dirinya perlukan. Moyu pun seketika mengeluarkan benda itu dan menyebut bahwa ini yang diminta oleh Dewa Kebenaran untuk diberikan kepada Ancient Earth Dragon. Ancient Earth Dragon pun tertawa dan tidak menyangka anak manusia kecil itu bisa jadi Dewa Kebenaran dalam ucapan Moyu. Ancient Earth Dragon pun meminta Moyu untuk tenang. Dirinya selalu menepati janji. Ancient Earth Dragon menyebut bahwa sekarang Moyu layak tahu namanya. Dan diketahui dari jendela notifikasi bahwa Ancient Earth Dragon memiliki nama sebagai Earth Dragon Antares, yang merupakan Great World level boss dengan level 100. Moyu yang melihat status milik Earth Dragon Antares sangat kaget dengan level yang dimilikinya. Ini pertama kalinya dirinya melihat makhluk seperti ini.
Earth Dragon Antares yang melihat reaksi Moyu bertanya apakah Moyu terkejut. Moyu harus merasa terhormat karena tidak banyak yang mengetahui namanya. Dengan ini selanjutnya dirinya akan membuat perjanjian dengan Moyu. Earth Dragon Antares meminta Moyu untuk percaya. Moyu tidak akan menyesal. Moyu pun seketika bertanya perjanjian apakah itu dan meminta Earth Dragon Antares untuk memberitahunya. Earth Dragon Antares menjelaskan bahwa di level bawah Eternal Battlefield ada tempat bernama Thunder Burial Canyon. Ketika Moyu mencapainya, temukan kristal ini. Teteskan darah ini ke kristal lalu bawa kembali apa yang ada di dalamnya. Moyu pun bertanya, dengan kekuatan Earth Dragon Antares yang begitu besar, mengapa tidak Earth Dragon Antares sendiri yang pergi? Earth Dragon Antares mengatakan bahwa dirinya punya alasan tersendiri untuk tidak pergi. Perjanjian ini tidak akan merugikan Moyu. Moyu pun mengerti dan setuju dengan hal ini, tapi dengan levelnya sekarang, dirinya belum bisa masuk ke alam bawah. Earth Dragon Antares pun meminta Moyu untuk tidak terburu-buru. Dan sekarang mereka akan bicarakan manfaat yang akan Moyu dapatkan. Lalu Earth Dragon Antares bertanya bagaimana kalau dirinya memberi Moyu satu set perlengkapan kelas legendaris. Namun Moyu tidak menginginkan hal itu. Menurutnya terlalu bergantung pada item eksternal seperti peralatan tidak kondusif untuk kultivasi dirinya. Selain itu dirinya dapat menemukan peralatan sendiri. Earth Dragon Antares bertanya apakah dirinya salah mendengar Moyu dengan benar. Moyu bilang tidak menginginkan hal itu. Ini adalah set lengkap peralatan kelas legendaris. Tidak banyak di antara ras manusia yang memiliki set lengkap. Kembali Moyu mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan hal itu. Dalam pikiran Moyu, dirinya sudah memiliki Thanatos, Kaite, dan Scepter of Creation. Dirinya bahkan memiliki kuali tanah suci yang lebih misterius di dalam dirinya. Dirinya tidak membutuhkan peralatan legendaris apapun. Earth Dragon Antares pun mengerti Moyu tidak menginginkan peralatan. Dengan ini biarkan dirinya memikirkan apa lagi yang bisa dirinya berikan kepada Moyu. Moyu sekarang berada di level 50. Dirinya bisa memberi sepotong daging pelindung jantung dari Blood Trace di Butterfly. Itu akan memberi Moyu peningkatan atribut yang sangat besar, jauh melebihi yang lain dengan tingkat yang sama. Moyu pun menyebut bahwa dirinya sudah memakannya selama kemajuan kedua. Gurunya mendapatkan hal itu untuk dirinya. Earth Dragon Antares merasa bahwa Moyu benar-benar memiliki aroma Blood Trace di Butterfly. Tampaknya guru Moyu cukup mampu. Earth Dragon Antares pun mulai bingung karena hal ini tidak berhasil dan itu tidak berhasil. Dengan ini biarkan dirinya berpikir lagi tentang apa yang bisa dirinya berikan kepada Moyu. Lalu Earth Dragon Antares bertanya bagaimana dengan Elemental Godstone. Itu dapat meningkatkan kemungkinan sublimasi profesi selama kemajuan ketiga. Namun Moyu mengatakan bahwa dirinya sudah punya satu. Kembali Earth Dragon Antares menaruhkan item Talent Godstone dan Moyu juga mengatakan bahwa dirinya juga punya itu. Earth Dragon Antares pun pada akhirnya menyerah dan meminta Moyu untuk mengatakannya sendiri. Apa yang kurang dari Moyu dan apa yang Moyu inginkan. Moyu pun menyebut bahwa dirinya punya beberapa pertanyaan yang sudah lama membingungkannya. Dirinya ingin bertanya kepada Earth Dragon Antares untuk menyelesaikan kebingungannya. Earth Dragon Antares pun menyebut bahwa itu masalah kecil dan mempersilahkan Moyu untuk bertanya. Moyu pun bertanya bahwa dirinya pernah ke dunia mayat sebelumnya. Ada racun mayat yang mengerikan di sana. Bisakah racun ini dinetralkan? Earth Dragon Antares pun kaget mengetahui Moyu benar-benar tahu dunia mayat dan bahkan pernah ke sana. Dan Moyu berhasil kembali dengan selamat. Setelah memeriksanya, Earth Dragon Antares membenarkan hal itu. Moyu memang memiliki aura dunia mayat padanya dan Moyu juga pernah ke dunia kehidupan. Selain itu, dirinya juga tidak menyangka Scepter of Creation juga jatuh ke tangan Moyu. Tidak heran Moyu tidak membutuhkan perlengkapan kelas legendaris. Moyu pun menyebut bahwa dirinya sadar tidak bisa menyembunyikan ini dari Earth Dragon Antares. Earth Dragon Antares pun tertawa dan mengatakan betapa hebatnya. Gerombolan orang bodoh itu bertarung sampai mati, bersaing memperebutkan gelar dewa kehidupan. Pasti akan mati di dunia mayat. Itu benar-benar melayani dengan benar. Lalu Earth Dragon Antares mengatakan bahwa dirinya bisa menjawab pertanyaan Moyu. Tidak ada obat untuk racun mayat. Sekali diracuni, bahkan ahli tingkat dewa akan mati. Dan semakin kuat orang yang diracuni, semakin kuat racunnya.
Itu adalah skill terlarang yang dapat memusnahkan semua keberadaan di bawah tingkat super god level. Mendengar hal ini, Moyu nampak kaget dan menilai bahwa racun mayat benar-benar tidak dapat disembuhkan. Dan mungkinkah Leech Legion-nya satu-satunya makhluk di dunia yang bisa menghilangkan racun mayat? Lalu Earth Dragon Antares meminta Moyu untuk cepat ajukan pertanyaan Moyu berikutnya. Moyu pun bertanya, bisakah God level expert yang sudah mati dihidupkan kembali? Earth Dragon Antares mengatakan bahwa sebelum tingkat dewa, selama jejak jiwa ditanam, jiwa akan secara otomatis kembali setelah kematian, memungkinkan kebangkitan, tapi setelah mencapai tingkat dewa, jejak jiwa menjadi tidak efektif, menghidupkan kembali menjadi sangat merepotkan. Tetapi bukan tidak mungkin. Namun di seluruh dunia nyata, hanya keunggulan ini yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali para god level expert. Sama seperti ahli setengah langkah tingkat level 98 yang menuju super god expert dari ras manusia Jiang Yi. Mendengar hal ini, Moyu akhirnya mengetahui bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Dewa Jiang Yi dengan Earth Dragon Antares adalah untuk kebangkitan. Lalu Moyu kembali bertanya, bisakah Desolate Beast di tanah tandus dibunuh? Earth Dragon Antares pun kaget. Moyu juga tahu tentang tanah hampa tandus. Earth Dragon Antares bertanya berapa banyak tanah rahasia yang pernah Moyu kunjungi. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya menjalani kemajuan kedua di sana. Dan dirinya bahkan bertemu dengan King of Desolate Beast. Earth Dragon Antares menyebut bahwa guru Moyu cukup berani dan tampaknya kekuatannya juga tidak lemah untuk dapat bertahan melawan King of Desolate Beast. Secara alami ada cara untuk membunuh Desolate Beast selama kemurnian kekuatan Moyu cukup. Moyu pun seketika berpikir mengenai kemurnian ini. Bai Yuan sudah level 95 dan kemurnian kekuatannya tidak cukup. Kemurnian seperti apakah yang dibutuhkan? Apakah itu super god level? Lalu Moyu bertanya bagaimana seseorang bisa menjadi super god. Earth Dragon Antares heran mengenai pertanyaan Moyu. Moyu baru level 50 dan Moyu sudah memikirkan pertanyaan seperti itu. Earth Dragon Antares meminta Moyu untuk berpikir baik-baik. Jika dirinya menjawab pertanyaan ini untuk Moyu, dirinya tidak akan menjawab pertanyaan Moyu yang lain. Moyu pun menyebut bahwa ini pertanyaannya dan meminta Earth Dragon Antares untuk menyelesaikan kebingungannya, sehingga dirinya mempunyai tujuan yang dapat dirinya jangkau. Earth Dragon Antares pun mengatakan karena Moyu ngotot sekali, dirinya akan memberitahu Moyu. Setelah mencapai level 99 akan ada 3 jalur untuk menjadi super god. Pertama, ada yang paling sederhana, gunakan material tingkat atas untuk menyiapkan formasi super god. Dan Moyu dapat mencapai super god level. Kedua, sangat mirip dengan yang pertama. Dengan bantuan beberapa item kelas mistis, Moyu juga bisa menjadi super god level. Misalnya Creation Scepter yang ada di tangan Moyu. Ketiga dan juga yang paling sulit adalah memahami segala sesuatu yang dapat dipahami hingga batas absolutnya. Dan pada saat yang sama, meningkatkan satu atribut menjadi lebih dari 10 juta. Maka Moyu bisa menjadi super god level. Moyu pun seketika bertanya apakah ada perbedaan antara ketiga jalur super god ini. Earth Dragon Antares pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang itu adalah pertanyaan terakhir yang akan dirinya jawab untuk Moyu. Moyu pun mengatakan bahwa Earth Dragon Antares sudah hidup sangat lama dan berpengetahuan luas tentang segala hal, baik masa lalu maupun masa kini. Tentunya Earth Dragon Antares tidak akan menawar dengan junior seperti dirinya. Earth Dragon Antares pun menyebut karena Moyu begitu tulus, maka raja ini dengan enggan untuk memberitahu Moyu. Dari ketiga jenis super god, mereka yang menerobos menggunakan atribut mereka sendiri adalah yang terkuat. Mereka yang menggunakan harta untuk bergabung adalah yang kedua. Mereka yang menerobos menggunakan formasi adalah yang terlemah. Mendengar hal ini, Moyu pun akhirnya sadar bahwa apa yang dikatakan gurunya adalah benar. Mengandalkan benda-benda eksternal tidak akan membuat seseorang menjadi yang terkuat. Seseorang harus mengandalkan atributnya sendiri untuk menerobos. Lalu Earth Dragon Antares menyebut bahwa dirinya sudah membayar harganya. Sekarang giliran Moyu untuk memenuhi janjinya kepada dirinya. Di saat Earth Dragon Antares ingin pergi, Moyu meminta Earth Dragon Antares untuk menunggu. Dirinya punya satu permintaan lagi. Earth Dragon Antares pun nampak tidak senang dan bertanya apa yang baru saja Moyu katakan. Moyu mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke tempat berbahaya seperti ini untuk mengambil sesuatu untuk Earth Dragon Antares. Nilai dari beberapa pertanyaan sepertinya tidak sebanding dengan nyawa kecilnya ini.
Earth Dragon Antares pun menyebut bahwa orang yang terlalu serakah cenderung mati dengan cara yang tidak wajar. Moyo pun menekankan bahwa Earth Dragon Antares berbicara tentang pertukaran yang setara. Menurutnya, transaksi saat ini tidak adil. Lagi pula, jika Earth Dragon Antares benar-benar ingin membunuh dirinya, itu semudah hembusan napas Earth Dragon Antares. Earth Dragon Antares pun mengerti dirinya akan mendengarkan Moyo. Moyo pun mengatakan bahwa dirinya berharap setelah dirinya membawa kembali barang dari Thunder Boreal Canyon, dirinya bisa mendapatkan beberapa bahan yang berguna bagi dirinya. Materi-materi ini mungkin tidak terlalu berharga bagi Earth Dragon Antares. Earth Dragon Antares pun bertanya apakah hanya itu. Earth Dragon Antares pun tertawa dan mengatakan jika Moyo mau melihat apa yang dibutuhkan dirinya tidak bisa begitu saja memberi Moyo yang terbaik. Tapi dirinya juga akan memberi Moyo hal-hal yang baik. Moyo pun setuju dan kesepakatan ini sudah disepakati. Earth Dragon Antares pun mengatakan bahwa dengan ini dirinya akan mengirim Moyo untuk pergi sekarang. Hingga Moyo dan Mu Xian dikirim kembali ke wilayah Eternal Trials. Namun di saat itu Moyo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di samping itu Earth Dragon Antares menyebut Moyo sebagai bocah cilik dan menyebutnya berani mencoba keberuntungannya dengan dirinya. Apakah Moyo benar-benar berpikir dirinya mudah untuk dibodohi? Dan nyatanya Earth Dragon Antares memindahkan Moyo ke Ancient Trial Grounds Lower Space. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Semoga 2 chapter berikutnya agak panjang. Sekian dan terima kasih.